Denny, Erik pulang. Erik kak. Keterangannya apa? Apa? Sakit. Empat orang berarti ya? Ya. Erik. Gimana kabarnya? Erik dan kawan. Erik Ispen. Jadi pertemuan kali ini kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi kolonialisme dan imperialisme adalah upaya negara maju untuk menguasai negara lain, akan tetapi beda tujuan. Kalau kolonialisme ini berfokus pada penguasaan wilayah untuk eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, sedangkan imperialisme itu lebih luas cakupannya, yaitu pada politik, ekonomi, budaya, gunanya itu untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan suatu negara. Kalau kolonialisme itu tindakan fisik, itu membangun koloni di wilayah tertentu. Terus kalau imperialisme itu adalah kebijakan yang mendukung dari dominasi kolonialisme. Kalau kolonialisme kan berfokus pada penguasaan wilayah dan sumber daya alam. Tujuannya itu untuk mengambil hasil buminya. Tindakannya biasanya melibatkan penaklukan langsung dan penduduk wilayah fisik. Kalau imperialisme itu berfokus pada perluasan kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, dan budaya suatu negara atas negara lain. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan politik atau kekuasaan global. Tindakan ini biasanya memperoleh keuntungan politik. Saya ulangi, tindakan itu biasanya terjadi melalui penaklukan fisik seperti dalam kolonialisme atau melalui pengaruh dan kontrol tidak langsung. Terus kalau perbedaan utamanya ini, kalau kolonialisme itu adalah tentang menguasai dan memanfaatkan wilayah tertentu. Kalau imperialisme, ideologi yang lebih luas tentang membangun kekaisaran dan mendominasi negara lain. Akan tetapi kedua konsep ini berjalan beriringan. Nah, negara-negara yang melakukan penjajah wilayah atau kolonialisme ini sebagai bagian dari kebijakan dari imperialisme. Terus selain belajar tentang kolonialisme dan imperialisme, kita juga akan belajar tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu nggak hal yang mendorong bangsa Eropa ini melakukan pelayaran samudera? Mencari ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah menyebarkan agama dan mencari sumber daya. Bisa jadi. Terus ada yang lebih lengkap lagi? Dari kekayaan. Cari kekayaan, bisa cari kekayaan. Tapi lebih lengkapnya itu hal yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran samudera itu ada 4. Jadi yang pertama tuh Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani, terus juga berkembangnya teknologi pelayaran, terus juga ada berkembangnya kapitalisme di Eropa, terus juga ada 3 goal baru gospel. Itu yang disampaikan kalian tadi, yang disebutin kalian tadi ya. Goal yaitu kekayaan, glory, Mencapai kejayaan. kemerdekaan. Kalau gospel jadi itu selain mencari rempah, itu juga bangsa Eropa ini menyebarkan agama yang dianut, itu Kristen. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara, ada yang tahu?
bangsa Portugis. Portugis. Materi kita kali ini yaitu tentang masuknya bangsa Portugis, terus Spanyol, terus juga ada masuknya bangsa Belanda. Kalau bangsa Portugis ini masuk ke Nusantara ini di bawah Afonso itu tahun 1453 sampai 1515 dalam periode antara 1511 sampai 1526. Nusantara itu menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis, yaitu dengan Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku sebagai rute maritim dan perdagangan rempah. Afonso ini melakukan ekspedisi ke Nusantara ini tidak lama setelah dirinya ini diangkat sebagai gubernur Portugis di India. Nah, sebelumnya ini bangsa Portugis ini sudah menguasai India dan mendirikan pemerintahan di sana. Nah, kota pertama bangsa Portugis ini adalah Malaka. Dia tiba di Malaka pada awal Juli 1511. Terus selanjutnya pada 10 Agustus 1511 bangsa Portugis ini berhasil menaklukkan Malaka. Nah, sejak saat itu bangsa Portugis menguasai Malaka sepenuhnya dalam perdagangan rempah-rempah yang ada di Asia ke Eropa. Terus disusul sama bangsa Spanyol. Kalau bangsa Spanyol itu udah lama, dia cuma 8 tahun. Itu dimulai dari tahun 1521 sampai 1529. Spanyol ini terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Spanyol ini di bawah pemimpinan Kapten Sebastian del Cano itu berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Nah, akan tetapi ini kedatangan bangsa Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, itu membuat bangsa Portugis merasa terganggu. Sebab Spanyol ini akan terlibat juga dalam aktivitas perdagangan rempah yang ada di sana. Nah, terus singkatnya maka terjadilah konflik di antara dua negara tersebut, yaitu Portugal ini menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Sebelumnya ini bangsa Spanyol dan Portugis ini sudah melakukan perjanjian Tordesillas gitu. Nah, terus untuk menyelesaikan konflik ini, bangsa Portugal atau Portugis ini dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa, itu di Spanyol pada tahun 1529. Hasilnya itu adalah perjanjian Saragossa. Jadi setelah perjanjian Tordesillas, muncullah perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada 22 April. Nah, isinya itu adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian kembali ke Filipina, dan Portugis ini tetap berkuasa di Kepulauan Maluku. Nah, perjanjian ini mempertegas perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Jadi sebelumnya ini bangsa Portugis dan Spanyol ini jadi sudah bertemu, terus melakukan perjanjian Tordesillas itu. Terus masuk materi kita tentang bangsa Belanda. Belanda ini melakukan 2 ekspedisi. Kalau ekspedisi yang pertama itu kaptennya itu namanya Cornelis de Houtman. Itu pada 22 Juni setelah berlayar selama 14 bulan, mereka ini mendarat di Pelabuhan Banten. Ekspedisi yang pertama ini bisa dikatakan cukup gagal karena mereka tuh hanya membawa pulang sedikit rempah. Nah, hal ini karena sikap arogan dari Cornelis de Houtman yang menimbulkan konflik dengan penguasa Banten kala itu. Nah, akan tetapi walaupun bisa dikatakan ekspedisi yang pertamanya itu gagal, tapi Cornelis de Houtman ini berhasil membuka jalur itu dari Belanda ke
Nusantara. Terus ekspedisi yang kedua itu di bawah pimpinan J.C. Fani itu sekitar tahun 1564 sampai 1638. Beda sama ekspedisi yang pertama. Nah, ekspedisi yang kedua ini bisa dikatakan cukup berhasil karena dia ini membawa hasil rempah yang melimpah. Kenapa bisa melimpah? Nah, karena pada kala itu penguasa Banten ini sedang berperang sama bangsa Portugis. Atas Belanda itu balasnya suruh bantulah Raja Banten. Terus dia juga melakukan hubungan baik sama penguasa Banten, terus membawa pulang hasil rempah yang melimpah. Yaitu materi kita. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Ini ada lembar soal kalau mengisi. Dikasih ke belakang. Jangan lupa tulis nama, kelas, nama mata pelajaran sama tanggal. Kalau ada surat tentang soalnya bisa ditanyain. Sudah? Kalau selesai, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Yaitu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!